Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, Jumat pagi ini kita akan membahas tema kata ihsan. Yang lalu kita sudah membahas tentang ihtidar, hadirnya kematian. Sekarang ihsan. Ihsan ini adalah satu kata yang kita jumpai berkaitan dengan akidah juga. Apa yang kita tahu tentang ihsan? Ihsan itu adalah masdarun lil fi'li. Akar kata dari Hasan. Kita suka dengar Hasan nama orang ya. Ihsan itu berbuat lebih dari Hasan. Hasan itu baik, bagus. Secara syariat, ihsan itu ada ditafsirkan dengan fi'lul ma'ruf wal itqanu bih wa san'ul jamil lin nafsi aw lil ghair. Ihsan itu adalah pengerjaan yang baik, itqan. Pengerjaan yang terbaik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi suatu pekerjaan itu dibagi tiga. Ada baik, ada lebih baik, ada yang terbaik. Nah, ihsan itu yang terbaik. Al-ala awal hukum ya. Sekarang status hukum. Laqad ja'al amru bil ihsan fi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa sayati dzikrul adillah ala dzalik. Ihsan itu fi hukmi ala darajat wa maratib. Derajat-derajat ihsan. Wa minal ihsan ma la yasihul imanu illa bihi kal imanu billahi wa rasulih. Di antara ihsan itu adalah yang sesuatu yang tidak sah kecuali dengannya, antara lain iman kepada Allah dan Rasul. Jadi iman kepada Allah dan Rasul itu perbuatan yang terbaik. Wa minal ihsan ma yakunu wajiban, ada yang hukumnya wajib. Di antara bentuk ihsan itu ada yang hukumnya wajib, ya'sam tarikuhu wala yakfuru. Berdosa kalau meninggalkannya, tapi kalau ditinggalkan tidak menjadi kufur. Ya, jadi ihsan itu ada yang menyebabkan kufur, ada yang menyebabkan tidak kufur meskipun itu berdosa. Al-ihsanu bi'adal ibadat al-wajibat. Nah, seperti ihsan melakukan ibadat yang wajib. Siwa ma taqaddama ka ihsanu dzanni billah wa birrul walidain wal ihsanu min, seperti husnudzan, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kan diambil kata ihsan juga. Husnu. Husnu itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu kata intransitif. Kalau ihsan itu transitif, ada objeknya ihsan itu. Wa birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Itu salah satu bentuk ihsan. Wal ihsanu fi dzabhi fi ma jaza dzabhu. Ihsan dalam menyembelih binatang yang boleh. Ihsan, salah satu bentuk ihsan itu tidak menyakiti. Ya. Pokoknya binatangnya dibuat senyaman mungkin supaya dia tidak menderita. Antara lain ya jangan dibuat stres itu kan. Nah, lalu
pisau yang dipakai dibuat setajam mungkin, ya, supaya cepat selesai. Wa ihsanul wudu, dan ihsan dalam berwudu. Jadi ihsan dalam berwudu ya komplit lah, paketnya komplit. Ya. Jadi jangan tanggung, jangan yang ringkes, tapi sekomplit mungkin. Karena tadi itu derajat ihsan itu adalah pengerjaan yang terbaik. Wassalah, serta salat. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ya. Pokoknya komplit paketnya. Itu ihsan dalam salat. Wa amatut ta'at wajibat dakhilatun fi dzalika, dan lain sebagainya. Wa minal ihsanil wajib ayyatiya bihadzi wajibat ala darajat wajil kamal wal wajib. Bentuk ihsan ini adalah pengerjaan yang terbaik dalam segala hal di bidang ibadat. Wa minal ihsan wajib al ihsanu fi tarkil muharramat bintiha anha. Begitu juga ihsan dalam meninggalkan yang dilarang. Betul-betul tuntas, ya, enggak separuh-separuh. Fa hadzal qadar mila ihsan fiha wajib wa mila ihsan wajib fi muamalatil khalqi wa muasyaran al-qiyamu bima aujaballahu min huquqi dzalika kulli. Alhasil banyak jumlahnya. Hakikat ihsan, laqad bayyana nabi haqiqatul ihsan hina sa'alau Jibril anhu. Ihsan yang sebenarnya adalah didefinisikan sendiri oleh malaikat Jibril. Ya. Didefinisikan oleh malaikat Jibril dengan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah Anda beribadat kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Definisi ini definisi yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak mampu melihatnya, tidak mampu membayangkannya, fa innahu yaraka, sadarlah, ia senantiasa melihatmu. Jadi apa yang kita bisa tangkap dari pesan malaikat Jibril dalam beribadah, kita senantiasa dalam suasana kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah. Ya. Dalam beribadat, suasana yang mendalam akan hadirnya Allah. Jadi seakan-akan Allah hadir di tempat kita, kalau kita tidak mampu membayangkannya, gitu ya. Fal ihsan fi haqqillah huwa ayya'budal mu'min rabbahu fid dunya ala wajhil hudur wal muraqabah. Maka ihsan, jadi dengan demikian ihsan itu ada yang untuk Allah, ada yang untuk makhluk. Ihsan untuk Allah itu adalah ayya'budal mu'min rabbahu, seorang mukmin beribadat kepada Tuhannya, ya, dengan kesadaran yang mendalam bahwa Allah itu hadir dan muraqabah, mengawasi. Hatta yaghliba alaihi musyahadatallah biqalbi ka'anna yarahu bi'aini. Sampai-sampai dia menyadari, ya, meyakini, ya, dengan mata hatinya dia melihat Allah. Wa hadza yaqtadi tamal itqan wal ikhlas wal mutaba'ah wal khasyah wa ta'zim al nushi fil ibadah. Ini tentu saja dikerjakan oleh orang yang itqan. Itqan itu apa? Kerja tuntas. Enggak setengah-setengah itu. Itqan, jadi pengerjaan yang terbaik itu kalau mau dilihat dinilai itu mumtaz. 100, nilai 100. Itu itqan. Nah, itulah ihsan. Ihsan itu pengerjaan sesuatu yang terbaik. Kalau nilai guru itu 100. Wal ihsanu fi ibadatillah yatadam amrain. Karena itu ihsan dalam ibadah pada Allah ada dua, ya, isinya, maksudnya komponennya. Pertama, ikhlas. Wa huwa ayyamal al-abdu ala istihdari musyahadatillah iyahu wa itla'uhu wa qurbu minhu. Menyadari dengan mendalam bahwa Allah itu hadir seakan-akan kita melihatnya. Dan dekat dengan Allah. Kesadaran yang mendalam akan dekatnya Allah. Fa idza istahdara al-'abdu hadza fi amali wa amila alaihi fa huwa mukhlisun lillah. Maka jika seseorang berhasil sampai ke tingkat ini, pasti dia akan ikhlas. Sebab dia tidak terpengaruh oleh siapa yang melihat dia. Ya.
Dia hanya fokus kepada pengawasan Allah. Yang kedua, maqamul musyahadah. Tingkatan musyahadah. Musyahadah itu betul-betul melihat dengan mata kepalanya. Kan kita nggak bisa menolak kebenaran kalau kita melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi bukan kata orang. Nah itu seakan-akan kita meyakini adanya Allah itu seperti orang yang melihat dengan mata kepalanya. Musyahadah. Wa huwa ayyamal 'abdu ala muqtada musyahadati lillahi ta'ala biqalbi, di dalam hatinya. Wa huwa ayatanawar qalbu, hatinya bersinar bil imani, dengan iman. Wa tunfidhul basira fil irfan, serta tembus ke dalam basirahnya. Basirah itu penglihatan batin ya. Wa hadza haqiqatu maqamul ihsan musyar ilaihi fi hadits Jibril. Inilah yang diisyaratkan dalam hadis Jibril. Anda beribadat kepada Allah seakan-akan Anda sadar bahwa Allah itu hadir. Nah, ya. Posisi ihsan, manzilah. Maratabil ihsan huwa asma maratibid din wa akmaluha fa huwa ghayatu muradul abidin. Ya. Jadi kalau dilihat dari derajatnya, ihsan itu adalah derajat yang tertinggi. Tadi itu ada baik, ada lebih baik, ada yang terbaik. Nah, ihsan ini yang terbaik. Yang baik, muslim. Muslim, manusia baik. Siapa manusia yang lebih baik? Mukmin. Mukmin lebih baik daripada muslim. Siapa yang lebih baik lagi dari mukmin? Muhsin. Nah, jadi setiap orang muhsin pasti mukmin, pasti muslim. Seorang mukmin pasti muslim. Ya, seorang muslim pasti manusia, kan begitu. Nggak ada kerbau muhsin, nggak ada binatang muhsin. Nah, kata Buya Hamka, kalau Anda ingin melihat orang Islam, lihatlah pengunjung hari raya. Oh, yang datang di hari raya itu muslim, sholat id. Kalau Anda ingin melihat mukmin, lihatlah pengunjung sholat subuh. Tapi ini nggak pasti ya, kira-kira gitu. Nah ini yang belum ada, ini contoh muhsin nih. Saya aja lah yang nambahin. Nah kalau anda ingin melihat muhsin, lihatlah orang yang hadir di kajian. Kajian itu yang nilainya tertinggi. Ya itulah tingkatan-tingkatan manzilah-manzilah yang dilalui. Kalau kita menjadi orang biasa itu muslim, lebih baik lagi mukmin. Sehingga di surat Al-Baqarah, Al-Hujurat terakhir itu ada qalatil a'rabu amanna. Surat Al-Hujurat terakhir. Orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan olehmu Muhammad, jawablah mereka. Lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi kamu baru muslim. Nah, jadi mukmin itu lebih tinggi. Kita lanjutkan. Wa yaqulu alama Ibnu Qayyim mubayyinan ahmiyata manzilatul ihsan wa min baini manazilis sairin ilallah. Ini adalah tingkatan-tingkatan orang yang berjalan menuju Allah. Jadi ada tingkatan, level-levelnya. Level pertama adalah muslim, level kedua kalau terbalik ya. Level ketiga muslim itu ya. Level kedua mukmin, level pertama muhsin. Nah, kalau muhsin pasti mukmin, mukmin pasti muslim, muslim pasti manusia. Nggak ada kerbau muslim kan? Nah, apa kepentingan manzilah ini, level-level ini untuk apa? Sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 4:125. Kita lihat level-level mereka ini. Apa yang dikerjakan oleh mereka sehingga mereka mendapat derajat muhsin, mukmin dan muslim. Surat 4 ayat 125. Wa man ahsanu
tidak ada orang yang lebih ihsan, tadi itu level muhsin ya, mimman aslama wajahu, ketimbang orang yang telah mengislamkan wajahnya. Nah, wajah ini adalah perwakilan dari tubuh. Ya, kalau menurut manhaj salafus salih, penunjukan sesuatu itu harus ditafsirkan apa adanya. Jadi jangan dipaling-palingkan. Maksudnya makna anunya asli. Tidak ada orang yang lebih baik melebihi orang yang mengislamkan wajahnya. Kenapa harus wajah? Ya karena wajah ini adalah ibu kotanya tubuh. Ya, kalau orang melihat orang itu baik apa enggak kan dilihat dari wajahnya. Itu kan? Wa ashabu ahsanun nas dianatan. Dan orang yang mempunyai nilai ihsan ini adalah sebaik-baik manusia. Tadi dalam surat itu. Wa huwa muhsin. Tidak ada orang yang lebih baik melebihi orang yang sudah Islam kemudian dia ihsan. Muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, serta mengikuti agama Ibrahim dengan hanif, dengan lurus. Yang kedua, jadi yang diraih oleh seorang muhsin itu tadi ya. Pertama dia adalah mencapai level tertinggi. Jadi dia meningkat derajatnya. Levelnya tertinggi. Yang kedua, mahabbatullah. Dia akan mendapat cinta, balasan cinta dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu. Berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, derajat muhsin ini itu sudah derajat tertinggi. Jadi kalau dalam bahasa kerja itu kerja tuntas. Kalau sholat jangan tanggung. Ya. Kalau ibadat yang lain, pokoknya tuntas. Jadi ada kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas. Yang ketiga, jadi kita ini sekarang menyampaikan apa yang akan diraih oleh orang yang muhsin tadi, ya, dia ditempatkan oleh Allah di level tertinggi dan naik derajatnya. Yang kedua, orang yang ihsan mendapat balasan cinta dari Allah. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang ihsan. Yang ketiga, al-ihsanu sifatun min sifatil anbiya. Ihsan itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh nabi-nabi. Nah, jadi derajatnya kita sudah derajat nabi, walaupun bukan nabi. Setiap nabi pasti muhsin. Nah. Yang keempat, anal kafira fil akhirah yatamanna ayyakuna fid dunya liyakuna min ahli ihsan. Sikap ihsan itu adalah sikap yang diinginkan oleh orang kafir nanti di akhirat. Ya, jadi orang kafir itu banyak yang menyesal. Orang kafir akan menyesal, dia ingin waktu di dunia itu meraih level ihsan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 5. Ayat 55. Surat ke-39 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah yang terbaik, yang ahsan, apa yang diturunkan kepada kalian mir rabbikum dari Tuhan kalian. Min qabli ayyatiyakumul azabu, sebelum datang kepada kalian azab baghtatan secara mendadak. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadari. Nah, pada saat datang azab mendadak, antakula nafsun, ya, maka diri akan berkata, ya hasrata, alangkah ruginya, alama farrattu fi jambillah, karena kecerobohanku di dunia.
Wa in kuntu laminas sakhirin, dan sesungguhnya aku lalai. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Taqulu law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia berkata, seandainya Allah memberi hidayah kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang bertakwa. Nah ini, keinginan ini ya disampaikan oleh orang yang sudah di akhirat. Ya, sehingga kemungkinannya kecil. Karena itu pakai lau. Lau itu kalau, kalaunya kecil. Seperti orang yang sudah tua mengandaikan, kalau aku menjadi muda, nah itu kan tidak mungkin. Jadi kalaunya tidak mungkin. Autakula, atau mengatakan hina taral azab, saat melihat azab, lau anna li karratan. Pakai lau lagi. Seandainya aku diberi kesempatan, fa aku naminal muhsinin, maka aku akan menjadi orang muhsin. Derajat hamba Allah yang tertinggi. Itu yang diingini oleh orang kafir. Setelah dia melihat azab. Yaitu penyesalan tidak ada gunanya. Kalau tahu begini mah gitu. Kalau. Itu yang kedua. Jadi yang keempat. Ini derajat yang diinginkan oleh orang kafir saat di akhirat. Yang kelima, idzamu inayatil Qur'an wa sunnah bil ihsan faqad taqarrarat lafzatul ihsan wa ma yatasarrafu biha fi mawadi'a katsiratan jiddan yas'ubu hasruha. Ayat dan sunnah hadis Nabi tentang ihsan itu banyak sekali, diulang-ulang banyak sekali. Ada muhsinin, ada ahsinu, ada husna. Ya, ini menandakan bahwa apa yang diraih oleh orang sehingga mencapai derajat ihsan itu mendapat posisi yang sangat besar. Dalil-dalilnya ya. Surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian dalam surat 16 ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh adil dan ihsan. Adil ini pas. Ya, perbuatan adil adalah perbuatan yang pas, enggak kurang enggak lebih. Tapi Allah menyuruh bukan sekedar adil tapi ihsan. Bil adli wal ihsan, harus dilebihin. Jadi berbuat baik itu jangan ngepas, lebih banyak lagi. Kemudian dalam surat 39 tadi, surat 39 ayat 34. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka akan mendapat apa yang mereka mau di sisi Tuhan mereka. Apa kemauan kita saat di dunia? Pengen apa? Kan banyak yang nggak tercapai, pengen ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nanti di akhirat semua kita akan dapat. Ya, ma yasyaun, maumu, bebas semua. Wadzalika, itu akan dicapai, diperoleh jazaul muhsinin, balasan untuk yang muhsin. Yang sudah level tertinggi, tentu saja menunya tidak ada batas. Semua menu boleh dinikmati. Ya, tapi kalau level sedang atau di bawah, terbatas. Yang keempat, itu dalil-dalil ya. Dari Umar radhiyallahu annan nabiyya qala, Nabi bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, itu hadis-hadisnya. Ihsan adalah Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Jika Anda tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dari Syaddad bin Aus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mencatat ihsan. Sesungguhnya Allah mencatat ihsan. Ya, maksudnya mencatat apa? Ihsan sebagai derajat tertinggi dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, termasuk membunuh. Membunuh kan perbuatan yang menyakitkan, ya. Kalau membunuh juga harus ihsan. Jadi kalau perang nih, apa membunuh yang ihsan itu bagaimana?
Ya matinya dicepetin, jangan disayat gitu, dikit-dikit gitu. Disiksa kan bisa kan? Ya, contohnya disetrum pelan-pelan, wattnya ditingkatin. Nggak usah, matiin aja, karena tujuannya mati udah. Dalam hal membunuh pun kita harus berbuat ihsan. Jadi jangan disiksa. Nah, ini dalam ajaran Islam. Jadi dalam hal yang menyakitkan pun kita diminta untuk meringankan serendah mungkin. Kemudian wa idza dzabhtum. Nah, kalau dalam binatang itu kalau kamu menyembelih, jika menyembelih, fa ahsinu dzabha. Berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Dengan cara apa? Kita berbuat ihsan dalam menyembelih. Fal yuhidda ahadakum syafaratahu. Hendaklah kau tajamkan pisaumu. Wal yurih dzabihatahu, dan buat nyaman sembelihanmu. Tuh, kita ihsan kepada sembelihan, pada binatang. Aqwalu ahlil ilmi. Nah, sekarang komentar-komentar ahlu orang yang berilmu. Ya, para alim ulama. Dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar anna dakhala ala Utsman bin Affan wa huwa mahsurun. Faqala innaka imamu ammah. Satu saat Utsman bin Affan itu mahsur. Mahsur itu dikepung. Lalu dia berkata, Ubaidillah bin Adi, sesungguhnya engkau adalah imam besar. Wa nazala bika manara. Sekarang kok Anda seperti ini. Wa yasalilana imama fitnah wa nataharaj. Faqala Utsman as-salatu ahsanu ma ya'mulun nas. Sementara kami dipimpin oleh imam yang menebarkan fitnah dan kami keberatan. Lalu Utsman menjawab, salat itu adalah ahsanu ma ya'malun nas. Salat itu adalah perbuatan yang terbaik yang dilakukan manusia. Ya. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'ahum. Maka jika manusia berbuat ihsan, maka hendaklah kamu ihsan pada mereka. Wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Maka jika mereka berbuat jahat, jauhilah kejahatan mereka. Ya, makanya ini salat itu sebagai perbuatan yang terbaik yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Makanya ini menjadi patokan kalau orang salat itu tetap bisa dijadikan pemimpin. Jadi patokan, ya. Tapi kalau dia sudah tidak salat, nah, sudah dicoret dari kepemimpinannya. Wa qala Sufyanu Tsauri, al-ihsanu an tuhsina ilal musi. Kata Sufyan Tsauri, yang namanya ihsan itu Anda berbuat baik kepada orang yang ngejahatin kamu. Yang namanya ihsan itu adalah membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu baru ihsan. Nah, level tertinggi itu, ya kan? Bagaimana kita jengkel sama orang jelek sama kita baik sama dia. Nah, itu ihsan. Ya makanya level tertinggi. Fa innal ihsan ila muhsin tijarah. Karena berbuat baik pada orang baik itu tergolong niaga. Mudah nggak? Berbuat baik pada orang baik itu niaga. Apa tuh maksud? Berbuat baik pada orang baik niaga. Ini dianggapnya dagang. Berbuat baik pada orang baik itu dagang. Karena pasti dia akan berbuat baik lagi pada kita. Ada balasannya. Kita tahu ini orang baik, kita kasih baik. Karena dia orang baik, dia akan balas. Niaga itu, barter. Tidak ikhlas. Ya, tidak seikhlas berbuat baik pada orang jahat. Orang ngejahitin kita baik sama dia. Itu ihsan sejati. Wah, susah ini. Ya makanya itu levelnya level 1. Level tertinggi. Wa qala Ibnu Taimiyah wal amal as-salih wal ihsan. Amal saleh itu sendiri adalah ihsan. Wa huwa fi'lul hasanat, yaitu mengerjakan yang baik-baik.
wa huwa ma amara Allah bihi walladzi amara bihi walladzi syara'ahu Allah, yaitu mengerjakan syariat Allah. Jadi syariat Allah itu aturan yang terbaik di muka bumi ini. Nah, kita kan belum mau kan? Ya. Berarti kita belum muhsin. Ya kan? Masih palah pilih. Mana yang nyaman. Berarti kita belum sampai derajat ihsan. Ihsan itu sendiri adalah melaksanakan syariat. Sebab aturan yang terbaik yang Allah buat yaitu syariat. Faqad akhbar Allah Ta'ala annahu man akhlasa qasdahu lillah wa kana muhsinan fi amalihi fa innahu mustahiqqun litsawab. Maka Allah sudah mengkhabarkan bahwa barang siapa yang ikhlas karena Allah dan muhsin pada amalnya, maka dia mendapat thawab, mendapat pahala. Salimun minal iqab, akan selamat dari iqab, dari siksa. Inilah menurut fatwa Ibnu Taimiyah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, patokan seorang itu ihsan apa enggak, seberapa syariat yang dia jalankan. Kalau semua, berarti 100. Berapa yang sudah diamalkan? Kalau 30, lah ya itu levelnya level 30. Begitu patokannya, menurut Ibnu Taimiyah. Sekarang syarat-syarat ihsan. Ihsan mempunyai 3 syarat. Pertama, ikhlasul lillah fil amal. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Mempersembahkan sebuah perbuatan hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Konon ikhlas ini tidak ada dalam kamusnya orang kafir. Dalam kamus orang kafir, ikhlas tidak ada. Sebab semua orang bekerja pasti ada niatnya. Ada sesuatu yang dia ingin capai. Ada sesuatu yang dia ingin capai. Nah, kalau dalam kamus orang Islam, ikhlas itu yang dicapai itu ridho Allah saja. Ya. Keridhaan Allah. Seperti kita sholat warawiri, bolak-balik keluar masuk keluar masjid. Untuk siapa? Apa untuk dicatat sebagai warga yang baik? Apa untuk mendapat kondite dari Pak RT? Enggak juga. Karena Allah, bukan karena tetangga. Nah, itu namanya ikhlas. Yang kedua, syarat ihsan nih, mutaba'alin nabi. Ya, meneladani nabi. Supaya kita tahu apakah kita ini mengikuti jejak nabi apa enggak, kan harus ada ilmunya. Bagaimana kita tahu kalau tidak ada apa itu juklak dan juknis, ya, juklaknya sesuai dengan SOP-nya gitu ya, standarnya, gitu kan, harus sesuai dengan Nabi, mutaba'ah. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Inilah cerminan dari syahadat katanya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu mencerminkan ikhlas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mencerminkan mutaba'ah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa artinya Anda bersaksi kalau nggak menuruti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya, jadi kalau orang bersyahadat tapi tidak mutaba'ah, ini dianggap bohong. Yang terakhir, syarat dari ihsan itu musyahadah. Musyahadah itu udah level tertinggi ya. Jadi seseorang mengerjakan sesuatu seakan-akan diawasi. Seperti kita lah kerja di pabrik, kerja di proyek. Kalau ada ininya, pengawasi mandornya ini kan beda dengan kalau nggak ada mandor. Ya, mandor itu man nazaro, orang yang mengawasi. Bahasa Arab itu. Man nazaro, orang yang mengawasi. Beda nggak kerja ditungguin mandor dengan tidak? Ada pengawas dengan tidak. Inspektur, ada inspeksi ya. Ada supervisor, ditungguin supervisor dengan tidak. Beda nggak? Nah kalau beda, begitulah ihsan. Ihsan itu kesadaran yang mendalam, diawasi terus. Sehingga bekerjanya nggak tanggung. Ya. Profesional, tuntas.
Nah, ikhlas tuntas, cerdas, tuntas itu tuntas tapi salah. Contohnya ya. Nah, jadi 3 komponen dari ihsan itu. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, yang ketiga musyahadah. Musyahadah itu kesadaran yang mendalam, selalu dalam pengawasan. Dulu itu ada istilah waskat. Dulu ada istilah waskat, pengawasan melekat. Ya, sehingga orang tidak berani korupsi, karena dia merasa dilihat. Al-aqsam, bagian-bagian dari ihsan. Pertama, al-ihsanu fi ibadah, ihsan dalam ibadah. Jadi bagian-bagian dari ihsan. Ihsan dalam ibadah. Wa huwa ma taqaddama bayun fi hadits Jibril. Ihsan dalam ibadah itu yang digambarkan oleh malaikat Jibril. Definisi yang disampaikan oleh malaikat Jibril yaitu apa? Anta'budallah, Anda ibadah kepada Allah, ka'annaka tara, seakan-akan Anda melihat Allah. Itu ihsan dalam ibadah. Jika engkau tidak fa'ilam takun tara, jika Anda tidak melihat Allah, fa'innahu yarak, maka sadarilah dia melihatmu. Pokoknya kita selalu punya kesadaran yang mendalam ya akan kehadiran dan pengawasan Allah. Nah, itu namanya ihsan dalam ibadah. Yang kedua, ihsan manusia terhadap diri sendiri. Ihsan terhadap diri sendiri. Dengan apa? Bitathhiriha, mensucikannya. Kita harus sadar bahwa hidup itu anugerah. Kita ditakdirkan hidup sebagai manusia, ya. Padahal Allah bisa saja mentakdirkan kita hidup menjadi binatang. Jadi ayam, jadi kambing, atau jadi onta. Bisa Allah takdirkan. Tetapi Allah berkenan memilih kita menjadi manusia. Dari miliaran manusia, Allah memilih menaikkan derajat kita menjadi muslim. Kan sudah naik lagi tuh. Ya. Nah, maka kita sadar sebagai muslim ini, kita hidup di dunia ini tidak langgeng. Sekuat-kuatnya kita, sekuasa-kuasanya kita, sekaya-kayanya kita, ada ukurannya. Ada batasnya. Nah, di batas itulah kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus disadari ya, sadar itu. Konon kesadaran itu yang dituangkan dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh sikap takasur. Takasur dalam bahasa Jawanya wake-wake. Mungkin ini bahasa lain dari serakah ya. Cukup 1 punya 2. Cukup 2 punya 3. Bahkan cukup 2 punya 10. Nah, itu namanya serakah. Hatta zurtumul maqabir. Bagaimana menyadarkan kita supaya tidak serakah? Ingatlah, kamu akan datang ke kuburan. Pertama ingat mati. Akhir dari segalanya ada kematian. Kita akan mati. Tuh, jadi kita tidak serakah. Ngapain banyak-banyak kalau tidak termanfaatkan? Ya. Yang banyak tapi tidak dicela, banyak buku. Itu nggak dicela. Yang kedua, apa itu? Kalla saufa ta'lamun. Tidak, kamu nanti akan tahu. Ini menggunakan kata saufa. Saufa adalah huruf taswif. Kelaknya panjang. Panjangnya seperti apa? Wallahu a'lam. Kamu akan tahu. Seperti yang saya sudah uraikan, apabila nyawa seorang hamba dicabut, maka penglihatannya akan mengikuti kepergian nyawanya. Nah, disitulah kita ngeh. Ketika nyawa kita dicabut, kita baru ngeh. Karena dibuka alam gaibnya. Waduh, tabungan saya sedikit sekali. Nah, sekarang kan nggak kelihatan nih. Ya. Pahala ya, pahala itu masuk alam gaib, karena itu tidak bisa dideteksi. Berapa barusan kita dinilai oleh Allah? Nggak bisa. Tapi nanti kalau dicabut nyawa kita, alamnya terbuka.
Nah, kebanyakan kita nyesel. Jangankan yang tidak beramal, yang sudah beramal juga nyesel. Kenapa cuma segini? Tahu begitu mah, begini. Tapi Allah menyatakan, wes jojong baik. Kalau kamu diberi kesempatan hidup, ya begitu lagi. Kata. Tapi mungkin beda ya, karena manusia itu kan bisa sadar karena pengalaman. Kita kan nggak ada pengalaman. Ya kan? Jadi kita nggak punya pengalaman mati, kita nggak punya pengalaman dibuka alam gaib, sehingga kita tahu nilai kita terlampau sedikit. Kita nggak punya pengalaman. Karena satu sudah tidak ada pengalaman, kesempatannya cuma sekali. Mending kalau nggak pengalaman nggak apa-apa. Ya udah. Waduh, sedikit boleh ada kesempatan lagi. Ini nggak ada kesempatan. Ini yang ya membuat was-was kita. Harus berhati-hati. Yang ketiga, jadi ihsan kepada diri sendiri. Tadi yang kedua, wa tazkiyatuha, kita tahu bahwa hidup kita limit, ya, berlimit, terbatas. Sekaya-kayanya kita, sekuasa-kuasanya kita. Bapak, hadirin sekalian, sadar nggak? Banyak orang berkuasa nggak sadar saat dia tidak berkuasa. Tahu nggak? Banyak orang yang nggak sadar saat dia berkuasa, dia nggak bisa membayangkan nanti kalau kekuasaannya diambil. Banyak yang begitu, sehingga linglung. Apa itu? Post power syndrome. Nah, ada istilah itu dalam ilmu jiwa. Setelah kekuasaan ditarik, dia nggak dipilih lagi, linglung jadinya. Kalau dia dulu jahat, maka dikata-katain orang, dimaki-maki. Lu mah dulu aja. Nggak terbayangkan sama dulu. Kalau dulu orang manggut-manggut. Udah turun. Aduh. Ini nggak terbayangkan sama dia. Ya, itu drastis, itu berbeda. Nah, itulah. Sehingga banyak orang yang kena penyakit post power syndrome. Begitu juga kalau kita kaya, lalu oleh Allah ditarik kekayaannya, menjadi miskin, kita nggak sadar. Nah, begitu juga hidup. Begitu ditarik kehidupan kita, barulah kita tahu. Ya. Nah, maka itu kita harus membersihkan diri kita min amradidz zahir wal batin, dari penyakit zahir dan batin. Nah, penyakit apa yang paling parah yang pernah menimpa sejarah manusia? Pertama, yang diwariskan oleh bapak kita itu serakah. Serakah. Ini penyakit pertama yang membuat hidup kita nasibnya kurang beruntung. Nabi Adam diusir dari surga karena serakah. Allah berfirman, "Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Tinggallah kau dan istrimu di surga itu. Apa itu sih? Wa kula minha, makanlah semua rogodan dengan nyaman, nggak perlu bayar. Free of charge. Haitsu syi'tuma, dimanapun kalian mau. Tapi satu saja. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tolong jangan deketin, satu saja, nggak banyak-banyak. Semua boleh. Satu saja. Jangan dikonsumsi. Apa yang terjadi? Fa'azallahumus syaitan. Setan menggelincirkan keduanya. Fa'akala minha, lalu keduanya makan. Fakana, maka dia termasuk lalu diturunkan oleh Allah dari surga. Itu karena keserakahan. Nah, kita belajar dari pengalaman. Satu, jangan serakah. Yang kedua, dosa yang tercatat dalam sejarah, yaitu yang terjadi pada anak Adam, Habil dan Qabil. Yaitu apa? Dengki. Anak Nabi Adam selalu kembar, Pak. Dulu kan belum ada orang. Ya, jadi mereka menikah kakak beradik. Ya nggak ada orang. Kalau sekarang kan nggak boleh kan? Jadi mereka menikah saudara kandung. Cuma kandungnya begini, setiap lahir kembar laki perempuan. Ya, paketnya kembar laki perempuan. Nah, ini dengan kembarannya nggak boleh. Di zaman Nabi Adam itu nggak boleh. Jadi dia harus silang gitu. Kebetulan
kawin silangnya itu dapatnya jelek. Si ganteng ini pasangannya dengan cantik. Adiknya jelek, dapat kembaran dia yang cantik, jadi dengki. Si kakaknya dengki, maka dibunuhlah adiknya. Nah inilah dosa kedua yang pernah terjadi di dunia. Pertama serakah, yang kedua dengki. Dengki itu berasal dari awalnya cemburu. Nah, cemburu. Ya. Cemburu inilah awal dari pangkal yang banyak dialami oleh kita. Pangkal dari semua dosa. Artinya begini, mempertanyakan takdir. Kenapa dia berhasil, saya enggak? Kenapa Allah takdirkan dia lebih baik daripada saya? Ini awal dari dengki. Nah, ujung-ujungnya kita tidak bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, lalu kita menuduh Allah. Dasar aja Allah tidak memuliakan saya. Nah, lalu dia bertindak ini semaunya. Inilah kemudian iri hati dan sebagainya. Fatalnya dari situ. Kalau kita sudah menuduh Allah, maka inilah kebangkrutan iman. Maka itulah Rasulullah mengajarkan pada kita, setelah kita beristighfar, kalau ba'da salat, astagfirullah, kita sadar sholat kita itu tidak sempurna. Jadi istighfar kita itu minta ampunan akan sholat. Akan sholat yang kita lakukan nggak sempurna, kita sadar. Tapi setelah itu kita juga diminta oleh Rasulullah diberi ajaran untuk bertasbih. Subhanallah, maha suci engkau. Apa yang disucikan? Dari tuduhan. Mensucikan Allah dari tuduhan kita. Kita ditakdirkan begini, kita nggak nerima, memberontak. Kenapa saya begini? Saya pengen sukses kok gagal. Orang lain mah gampang, nyawang mah. Gitu. Ya, orang lain kok sukses, saya gagal. Orang lain sehat, saya sakit. Orang lain menang kok saya kalah. Nah ini. Lalu kita menuduh Allah. Maka kita subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah. Kita diminta untuk mensucikan Allah dari tuduhan kita. Ya, wa tahliyatu bil ibadat, dan mensucikan, membebaskan penyakit hati dengan ibadat qalbiyah, lisan dan amal. Wal ihsan ila nafsi yatadam ikhlasun ibadah. Jadi singkatnya, ihsan kepada diri sendiri itu dengan ibadah. Sehingga Allah menyatakan dalam surat 17 ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat ihsan, sesungguhnya kalian telah berihsan pada diri sendiri. Jadi Allah tidak beruntung karena ihsanmu. Ya, Allah tidak membutuhkan ihsan kita. Kalau kalian ihsan, kebaikannya untuk diri kalian sendiri. Yang beruntung kalian sendiri. Wa in asa'tum, jika kamu berbalik, ya, berlawanan, bukan ihsan. Lawan dari ihsan itu asa'tum, ya, berbuat buruk, falaha, maka keburukan itu juga kamu yang akan menderita. Nah, itu ihsan pada diri sendiri. Jadi ihsan pada diri sendiri adalah ikhlas. Yang ketiga, al-ihsanu ma'al khalqi, ihsan kepada Allah. Bagaimana ihsan pada Allah? Wa yakunu bi fi'li ma aujaba lahum minal ihsan wa tarki ma la yajuzu minal isaah wal ihsan ilal khalqi maratib wa anwa'. Ihsan kepada Allah itu dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dan ini ada derajat-derajatnya. Ya. Wal ihsan ilal khalqi maratib. Ihsan kepada makhluk, ya. Tadi itu ihsan kepada Allah, ya. Jadi ihsan kepada makhluk itu dengan mentaati perintah, menjauhi larangannya. Sementara ihsan kepada makhluk terbagi lagi. Ya. Di antaranya adalah ihsan ilal walidain. Pertama, kalau kepada makhluk selain kepada Nabi Muhammad adalah ihsan kepada kedua orang tua. Nah, ini juga kita langgar. Orang tua masih hidup, ya, tapi
Sungguh rugi gitu dalam sebuah hadis. Sungguh rugi manusia yang diberi kesempatan orang tuanya hidup tapi tidak bisa memasukkannya ke surga. Maksudnya apa? Kehidupan atau hidupnya orang tua ini ladang pahala. Ladang pahala. Sebab kalau kita berbuat baik pada orang tua, ya, itu pahalanya sangat besar. Nah, sungguh rugi orang yang diberi kesempatan hidup dengan orang tuanya, dia mampu itu kan, tapi dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Allah menyatakan dalam surat 17 ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menentukan janganlah kalian beribadah kecuali pada Allah, wa bil walidaini ihsanan, dan berbaktilah, berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu. Kalau kita ingin ibadah pada Allah, ya, tapi kita tidak ihsan pada orang tua, ini sulit bisa dipercaya gitu. Karena orang tua hubungannya dengan Allah, Allah memberi rizki, tapi yang nyata bisa dilihat oleh kamu adalah orang tua. Yang bisa kita rasakan langsung, dia memberikan bantuan, dia memberikan perhatian, dia memberikan makan dan minum. Jelas-jelas kita lihat tuh kedua orang tua. Nah, kalau yang bisa diindra oleh kita, bisa kita rasakan, tidak kita syukuri, apalagi kepada Allah. Kalau beri rezeki kan nggak kelihatan turun dari langit. Tapi kalau orang tua kan betul-betul ngasih duit untuk ongkos, untuk apa. Kelihatan betul. Tapi masih juga kita tidak bersyukur. Sulit bisa dipercaya, bisa bersyukur pada Allah. Ya, karena keberadaan orang tua di alam nyata. Yang kedua, al-ihsanu lil aqarib. Ihsan kepada kerabat. Nah, kerabat itu, yang namanya kerabat itu orang yang terhubung dengan kakek ketiga. Kakek keempat. Apalagi kakek ketiga. Bapak keempat. Jaddur rabi'. Bukan bapak ya. Kakek keempat. Maksudnya begini. Siapapun yang terhubung dengan kakek keempat, dia adalah kerabat. Kerabat itu gimana jadi? Pertama, ayahnya bapak kan kakek. Nah, itu kakek ke-1. Bapaknya kakek siapa? Buyut. Ya, buyut ya. Berarti itu kakek kedua. Ayahnya buyut siapa? Orang sini bilang jangge. Tapi rata-rata udah nggak ada ya. Nah, itu kakek ketiga. Ayahnya jangge siapa? Wareng kata orang sini. Nah, kalau kita terhubung ke situ, kita kenal orang, ternyata diperiksa terhubung ke situ, itu kerabat kita. Yang disebut kerabat dalam ajaran Islam, itu yang terhubung sampai kakek keempat. Ya jarang ada yang hidup ya. Karena biasanya udah tingkat buyut aja udah kurang. Nah, itu berbuat baik kepada kerabat. Kalau kita dihadapkan pada prioritas kepada kerabat apa di luar kerabat? Kerabat dulu. Kerabat butuh, di luar kerabat nggak butuh juga, maka kita dahulukan kerabat. Ya. Kemudian ihsan kepada hewan. Nah, dengan tadi, ya, kalau tidak dimanfaatkan, jangan untuk sasaran tembak, ya, sekedar iseng, untuk menguji keterampilan tembak dor, mati udah selesai. Padahal boleh jadi dia punya anak disangkar. Siapa yang menghidupi anaknya? Ya. Jadi kalau kita menembak bukan untuk dikonsumsi, nah ini haram hukumnya. Ihsan fi kulli syai'. Yang terakhir, ihsan kepada semua. Allah menyatakan innallaha katabal ihsan. Allah mencatat kebaikan pada sikap ihsan dalam semua hal. Maksudnya kerja yang tuntas, jangan tanggung. Ya, kerja yang tanggung itu kalau orang gali
untuk kepentingan kabel-kabel diselesaikan lagi, itu namanya tuntas. Ini udah maksudnya udah tercapai, wah acak-acakan, itu nggak tuntas. Ya, begitu juga pegawai Telkom. Jangan seliweran, yang rapi itu namanya tuntas. Kalau tidak tuntas, tujuannya tercapai udah ngelewer kemana terserah. Nah, itu namanya tidak tuntas. Kita diminta untuk kerja yang tuntas. Ya, kalau kita mengisi suatu acara, apalagi numpang, tadinya bersih, kembali bersih gitu. Sampahnya dibawa. Itu yang namanya tuntas ya. Jangan sampai mengotori gitu. Mas'alatul muta'aliqah. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ihsan. Pertama, al-ihsanu yazid wa yanqus. Sikap ihsan itu sama dengan iman, fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Artinya manusia itu kumat-kumatan. Kadang baik, kadang jahat. Itu ada pada kita. Kadang-kadang nggak pugu-pugu, perangat-perengut. Nggak ada sebabnya. Ini sebenarnya penyakit jiwa, saudara. Nggak sadar itu penyakit jiwa. Ini maksudnya. Kalau nggak terjadi apa-apa, kok kita gembira luar biasa. Ini masuk kategori euforia. Maksudnya gembira luar biasa. Jadi gembira, seneng melewati batas nggak boleh. Kalau dalam ilmu jiwa namanya euforia. Begitu juga sedih sampai down di luar batas, apa namanya? Sedih yang luar biasa. Apa itu? Ya, kalau tingkatan ilmu jiwa itu pertama stres. Stres itu kan tekanan, tertekan gitu, stres. Naik, terjun bebas menjadi depresi. Yang terakhir adalah frustasi. Frustasi itu adalah keadaan kejiwaan seseorang yang sudah menganggap hidup tidak berarti. Itu frustasi. Jadi menjelang bunuh diri itu frustasi. Ya. Jadi orang bunuh diri itu karena frustasi, bukan depresi. Depresi sebelumnya adiknya itu. Jadi stres, depresi, frustasi, bunuh diri. Nah, itu dalam Islam tidak boleh. Wala tahzan. Ya, ini berkaitan dengan perang Uhud. Udah indisipliner, kalah pula. Kalau indisipliner menang sih mending gitu kan. Seperti kita pada anak, udah diomongi harus begini-begini, nggak diturut. Akhirnya gagal. Kan marahnya tambah besar kita. Tapi kalau dia kemudian lulus, gara-gara melanggar kita lulus gitu ya, mending. Contohnya suruh belajar, nggak mau. Besoknya gagal pisan, gitu kan double itu kita marahnya. Kita udah suruh belajar, gagal. Nah, begitu juga yang terjadi pada perang Uhud. Ya, umat Islam melanggar, indisipliner, suruh tetap dijaga di atas, pasukan pemanah 50 orang, dia turun. Ya, nah ini gagal. Maka menghadapi seperti ini, Rasulullah membangkitkan lagi, move on. Gitu. Bagaimana caranya? Wala tahzan, kita belum gagal total, sebab tidak semuanya mati. Nah ini yang di luar perkiraan. Sementara orang musyrik waktu itu euforia. Bangga yang luar biasa. Nah disitulah kekalahan mereka kemudian orang Islam bisa bangkit lagi, mereka kemudian kalah. Nggak lama setelah terjadi perang Uhud, ada perang Humaratul Asad. Belum lagi luka-luka sembuh, orang Islam suruh perang lagi. Kalau orang biasa nggak bakal mau. Ngeladeni, kemarinnya kalah. Bangkit lagi perang. Di Humaratul Asad menang. Nah inilah keberhasilan Rasulullah membangkitkan semangat yang sudah loyo. Nah, ya. Yang kedua, al-muradu bil husna. Ada kata husna. Husna itu adalah feminin dari ihsan. Jadi asmaul husna. Nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan asmaul husna. Ini pilihan Allah. Allah yang menyatakan. Kalau berdoa, pilihlah dari sekian koleksi nama-nama itu. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita pengen kaya, nggak usah malu-malu, minta aja. Ya Ghani, kita panggil, wahai yang maha kaya.
aghnini bihalalika. Kayakan aku. Buatlah aku kaya. Sehingga dengan kekayaan itu, aku bisa menjaga kehormatanku. Nah, itu boleh. Aghnini bihalalika an haramik. Wa bita'atika am maksiatik. Wa bifadlika aman siwak. Buatlah aku kaya. Sehingga dengan kaya, saya tidak mengemis. Saya tidak mempertaruhkan kehormatan saya. Saya bisa taat kepadamu dan menghindari keharaman. Ya contohnya kerjaannya bagus, bukan kerja di tempat yang haram. Kita terpaksa kerja di tempat haram karena nggak ada lagi. Nah, doalah dengan cara itu. Ya. Masih banyak. Mana qaulillah ta'ala inna rahmatallah qaribun minal yang ketiga, makna qaulillahi ta'ala, makna dari firman Allah dalam surat 7 ayat 56, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah dekat, rahmat Allah dekat kepada orang yang muhsin. Jadi kalau kita kerjanya tuntas, itu nanti mendapat balas kasih. Ya, saya kira contohnya sangat konkret. Kalau orang melihat ya, anak buah kita kerjanya tuntas, dia nggak segan-segan untuk memberi tambahan. Ya, orang ngelihatnya kesian gitu kan. Wah, ini kerjanya bagus ini. Nah, gitu. Itu maksudnya gitu. Ini sudah kita bisa lihat lah di alam nyata ya. Kalau kita kerjanya bagus, contohnya ada anak murid saja atau anak kita memang idroknya, artinya kepintarannya kurang, tapi dia kalau kerja tuntas, pasti kita kesian. Nah ini Allah menyatakan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang yang muhsin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin lahu dilalatun bin mantuqin wa dalu bi imaihi wa ta'lihi bi mafhumi. Wa dilalatuhu bi mantuqi ala qurbi rahmah min ahli ihsan. Maksudnya adalah orang yang berbuat ihsan itu akan mendapat kasih sayang Allah. Ya. Wa dilalatu bi imaihi wa ta'lilihi ala anna hadzal qurb mustahiqun bil ihsan. Begitu juga kalau orang sudah dekat dengan Allah, orang lain akan terpanggil untuk memberi, mengasihani orang ini. Ya, jadi kalau kita sudah dekat Allah, maka Allah akan membuat orang lain berbuat baik pada dia. Tuh, maksudnya begitu, ada balasan. Mal afdal al-adlu bainan nas amil ihsan ilaihim. Mana yang lebih baik, adil atau ihsan? La takhlul mas'alah halai fi hukmil hakim bainan nas fal adlu bainan nas wal muta'ayyan. Nah, mana yang lebih baik, adil atau ihsan? Kalau tergantung katanya. Kalau dia menjadi hakim, maka yang diutamakan adalah adil. Adil itu pas di tengah, pas, nggak kurang, nggak lebih. Yang kedua, fima bainal insan wa baina khasmihi, fiddam wal mal wal gharat. Tapi kalau kita menjadi orang yang berhak, lebih baik kita ihsan. Ya, gitu maksudnya. Kalau kita haknya ada pada kita, contohnya hubungan suami istri lah. Kaitannya hak dan kewajiban. Kalau menyangkut hak, kita lebih baik mengurangi. Tapi kalau kewajiban, kalau bisa pas gitu. Kalau hubungan kita dengan kerja, tepat waktu. Ya kan? Kalau dia mau ngasih apa-apa yang bukan hak kita, lebih baik kita tidak menolak. Nah, itu bagi kita. Kalau bagi perusahaan, memang gajinya segitu. Kalau bisa ditambahin begitu. Lebih dari yang disepakati. Nah, itu jadi kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Muttaqin itu bagian dari sikap jiwa. Jadi merasa sama dengan itu muhsin. Jadi muttaqin, orang yang bertakwa itu bahasa lain dari muhsin. Sebab takwa itu adalah anta abudallah ka'annaka tarah. Orang dalam beribadah ini macam-macam gitu loh. Jadi katakanlah orang sholat, kita tanya, kenapa Anda sholat? Ya karena Allah mewajibkan saya. Itu kan? Berarti dia sadar kewajiban. Ada lagi yang, kenapa Anda sholat? Karena saya merasa menjadi makhluk dan saya harus berbakti pada Allah. Berarti itu udah lebih tinggi lagi. Jadi takwa itu adalah istilah lain dari ihsan.
Karena kata arti takwa itu melindungi diri dari azab Allah. Itu bahasa lain dari ihsan. Jadi takwa versi muslim. Ada takwa versi mukmin. Ada takwa versi muhsin. Tadi sudah dijelaskan, ihsan itu sebenarnya merespon orang yang berbuat tidak baik dengan kebaikan. Itu ihsan sejati. Kalau ihsan yang semu adalah berbuat baik pada orang baik. Sebab kita tahu orang baik itu pasti akan ngebalas. Ya, Pak Wito baik pada saya. Kalau saya baikin pasti dia baik lagi. Nah itu belum betul-betul ihsan. Tapi kalau Pak Wito jahat pada saya baikin. Itu yang sebab kita nggak mendapat apa-apa. Nah, hubungannya dengan orang tua. Orang tua memposisikan kita jelek mulu, tapi kita tetap berbuat baik. Itu ihsan sejati. Dengan cara apa? Ya kalau dia salah kita luruskan. Ya diluruskan ngomel-ngomel. Tetap aja jojong, diluruskan lagi. Diluruskan lagi, nggak bosan-bosan. Itu ihsan yang sejati. Tapi kalau kita berbuat baik, dibalas lagi dengan kebaikan, itu kalau kata ulama itu mah dagang gitu. Komersil katanya. Sebab kita tahu pasti dia akan berbuat baik. Gitu Pak Tibito. Jadi ihsan yang sebenarnya, yang hakiki adalah orang yang tadi ikhlas. Kan komponennya ikhlas. Komponen ihsan kan ada 3 tadi. Ikhlas, mencontoh Nabi, serta menyadari kita selalu diawasi Allah. Jadi ngomongnya juga sopan. Gitu. Memang harus karena ini level tertinggi, susah didapetinnya. Jadi mendakinya berat gitu. Menjadi muhsin ini. Nggak sembarang orang bisa sampai ke level ini. Karena dia di atas mukmin. Ya, jadi singkatnya, kajian pagi ini, kita sudah menyampaikan ihsan. Ihsan itu adalah the best. Dalam hal apa saja? Tentu saja dalam kebaikan ya. The best, melakukan yang terbaik, pengerjaan yang terbaik dalam kebaikan. Muhsin adalah tingkatan tertinggi bagi orang yang percaya, bagi umat Nabi Muhammad. Sebab di bawahnya ada mukmin, ada muslim, yang terendah. Kata Buya Hamka, kalau Anda ingin melihat orang Islam, lihatlah pengunjung salat Id. Kalau ingin melihat orang mukmin, lihatlah pengunjung salat subuh. Nah, yang menyampaikan muhsin belum ada, tadi saya. Kalau ingin melihat orang muhsin, lihatlah orang yang hadir kajian. Makin jarang. Tapi saya itu bisa benar, bisa salah. Ya nggak apa-apa, Anda salahkan juga nggak apa-apa. Berhubung nggak ada yang Nah, untuk mencapai muhsin ini, kita harus jenjang itu muslim, naik mukmin menjadi muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan kita untuk menaiki level menjadi muhsin, betapapun sulitnya. Marilah kita sama-sama berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan pahala berganda kepada kajian kita pagi ini. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah juga berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.